Kuasa hukum Peggy Setiawan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengaku siap menanggapi gugatan tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan semakin yakin untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Hal ini didasari bukti keterangan saksi, media sosial, dan kasbon pembayaran gaji yang semakin membuktikan bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Yang memang mengetahui dan ia melihat sendiri, mengalami sendiri pada saat kejadian, bahkan sebelum kejadian kurun waktu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung. Itu kami sudah persiapkan. Selain itu juga kami menyiapkan juga jejak-jejak digital bahwa dalam kurun waktu dari mulai 2015, 2016 sampai 2017, 2018 Peggy Setiawan itu ya update terus statusnya, tidak pernah mencerminkan seorang buronan yang ngumpet, yang bersembunyi, selalu update, bahkan update lokasi kan. Kemudian ada beberapa catatan kasbon, catatan pembayaran gaji ya, itu diantaranya. Menanggapi hal itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Polda Jabar memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan selalu dalam pengawasan tim pengawas internal maupun dari komponen lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Barat terus memperdalam penyidikan kasus pembunuhan Eki dan Vina. Selain melakukan pemberkasan tambahan terhadap sejumlah saksi, polisi juga menanggapi pengajuan gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat memastikan bahwa proses penyidikan atas tersangka Peggy Setiawan akan terus dilanjutkan. Beberapa keterangan tambahan telah berhasil dikumpulkan dari saksi-saksi yang telah didatangkan sejak Senin lalu. Penyidik juga melibatkan saksi ahli untuk membantu mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemberkasan tersangka Peggy Setiawan. Saksi tambahan dari pihak keluarga serta rekan-rekan Peggy pun mulai lengkap. Tidak hanya itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Tim pra-peradilan, jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur. Petugas meyakinkan bahwa pemeriksaan kasus Vina dan Eki selalu dalam pengawasan tim pengawas internal maupun dari komponen lain seperti Kompolnas, Komnas HAM, hingga Pitpropam Mabes Polri. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Priyatno, iNews melaporkan. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam, Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Rencananya sidang perdana pra-peradilan Peggy digelar 24 Juni mendatang. Saya tidak pernah. Saya mati. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa 11 Juni 2024. Kuasa hukum Peggy menggugat penetapan status tersangka kepada kliennya yang dinilai tidak cukup bukti.
Terkait hal tersebut, di laman sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Bandung, gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy sudah terdaftar. Sementara itu, untuk jadwal sidang perdana diagendakan pada Senin 24 Juni 2024 pukul 9 pagi di ruang Umar Seno Aji. Pengadilan Negeri Bandung pun sudah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk menangani perkara tersebut. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Eki, mengajukan sidang pra-peradilan terhadap status kliennya. Pengajuan gugatan ini sudah terregister di laman sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Bandung. Untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan rencananya akan digelar pada hari Senin 24 Juni 2024 mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Nantinya sidang ini akan dipimpin Hakim Tunggal bernama Eman Sulaiman. Dan berikut profil Eman Sulaiman, pemirsa, selaku Hakim Tunggal Sidang Peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Jabatan saat ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Perlu diketahui pemirsa bahwa terdapat alasan kuat dari tim kuasa hukum Peggy melayangkan sidang pra-peradilan, yaitu dari tim kuasa hukum Peggy, Mukhtar Effendi ini menyatakan bahwa dirinya melihat saat konferensi pertama Polda Jawa Barat ini tidak ada bukti yang mengarah pada tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya. Pemirsa, untuk membahas persiapan pra-peradilan Peggy Setiawan sudah tersambung bersama kami kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi dan penasehat Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak, malam Jenderal. Baik, saya ke Pak Marwan terlebih dahulu. Pak Marwan, untuk persiapan sidang pra-peradilan sebenarnya apa saja yang sudah dikumpulkan bukti-bukti yang mengisyaratkan bahwa Peggy ini tidak bersalah? Banyak, Mbak. Ada beberapa bukti, salah satunya kami kumpulkan saksi-saksi, Mbak ya. Saksi yang mengatakan kalau Peggy itu ada di Bandung pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan banyak, Mbak. Keterangan-keterangan lain banyak yang kami kumpulkan, termasuk kami telah akan mendatangkan saksi ahli, Mbak. Baik, selain saksi dan juga akan mendatangkan saksi ahli untuk bukti-bukti dokumen, apakah juga sudah disiapkan? Karena kita ketahui untuk bukti akun media sosial ini sudah disita oleh polisi. Ada Mbak, ada. Tapi nggak perlu kami jelaskan, ceritakan sini Mbak ya. Baik, selanjutnya untuk Pak Arianto untuk persiapan dari tim kuasa hukum yang sudah dibentuk oleh Polda Jawa Barat ini kira-kira apa saja yang sudah disiapkan untuk melawan ataupun untuk menyiapkan menghadapi sidang pra-peradilan dari Peggy? Pak Arianto, audionya boleh dibuka, Pak? Ya, sorry. Jadi yang dipersiapkan oleh Polda Jabar ya pasti melihat daripada apa isi gugatan daripada pra-peradilan itu ya. Karena kalau pra-peradilan itu kan yang diajukan, kalau dulu pertama kali yang masuk dalam KUHP itu yang bisa diperadilankan itu misalkan menangkap, salah nangkap, salah nahan, SP3, kemudian menyita dan sebagainya. Tapi belakangan itu dikembangkan kan, termasuk juga menetapkan suatu tersangka itu juga kalau kurang bukti bisa diterima di dalam gugatan pra-peradilan. Ini dulu waktu contoh dalam kasusnya Pak Budi Gunawan itu. Nah, Polda Jabar sekarang tadi kalau disampaikan kan dari pihak pengacara Peggy kan kelihatannya yang dituntutkan kan adalah bahwa ini tidak ada bukti bahwa Peggy itu terlibat gitu kan. Betul. Itu ada bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa dia tidak ada di situ. Ya nggak apa-apa. Itu kan, dan saya sangat senang ini dengan cepatnya diajukan pra-peradilan ini karena hanya langkah itulah ya untuk mengontrol penyidik itu supaya itu kerja benar apa enggak itu ya melalui pra-peradilan ini kalau masih di dalam penyidikan gitu ya. Dan saya juga senang juga karena apa ini dimasukkan TV hakim yang mau menyidangkan siapa. Ya Pak Hakim juga nanti mestinya juga hati-hati tuh.
Jangan seperti hakim-hakim yang dulu tahun 2016 itu langsung main potong, main membuktikan, main memutus seperti itu hanya dengan bukti-bukti yang kelihatannya simpel gitu ya. Saya kira ini suatu proses yang menunjukkan keseriusan daripada semua pihak ya, baik pihak daripada pengacaranya Peggy untuk menempuh jalur yang memang harus ditempuh gitu, dan kemudian keseriusan daripada Polda sendiri untuk melakukan tindakan yang supaya lolos daripada saringan, jangan sampai dianggap nanti itu tidak profesional lagi gitu. Nah, sepanjang Polda Jabar itu sudah sesuai dengan prosedurnya, saya kira Polda Jabar ya biasa-biasa saja karena itu merupakan mekanisme. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, tadi kan sampai sekarang kan ada 68 tuh saksi yang diperiksa itu. Kemudian ada saksi ahli. Nah, ini sudah menjawab dulu kan kita dianggap waktu membuktikan kan hanya keterangan saksi. Nah, sekarang ada saksi ahli, ada tambahan. Kira-kira itulah yang nanti akan kita lihat nanti proses ini di pra-peradilan apakah ada salah apa tidak. Kalau salah pasti nanti kemudian dianggap polisi kalah, itu pasti ya itu ketetapan sebagai tersangkanya itu dibatalkan gitu. Lihat aja nanti. Kalau enggak ya terus perkaranya gitu. Tanggapannya Pak Marwan, ini melihat pada saat konferensi pers, ini dari tim kuasa hukum melihat bahwa untuk bukti-bukti ini tidak ada yang mengarahkan adanya pelanggaran pidana dari klien Anda. Sebenarnya bukti-bukti apa yang menurut Anda ini lemah? Ya, betul Mbak ya. Sekarang saya main Mbak, keseriusan kami dari tadi Pak Arianto mengatakan keseriusan dari pihak penyidik Polda Jawa Barat. Kami keseriusan daripada pengacaranya Mbak sangat serius. Saya sendiri sudah menemui ke Komisi 3. Kemarin saya ke Komisi Yudisial minta agar memonitor perkara ini. Dan ini saya pun akan, insya Allah hari Rabu saya akan menghadap Jaksa Agung. Saya meminta agar Jaksa Agung memerintahkan jajaran ke bawah agar lebih teliti dan hati-hati untuk meneliti berkas tersebut. Jangan sampai bola panas seperti apa yang disampaikan Pak Arianto tadi, kejadian terulang lagi pada tahun 2016. Itu Mbak. Baik, berarti dari tim kuasa hukum pada hari Rabu akan menghadap ke Kejaksaan Agung. Pemirsa tetap bersama Ainews Prime karena usai jeda kami masih akan segera kembali. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Pihak Polda Jawa Barat akan segera merampungkan berkas kasus ini dan menyerahkannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Jadi kalau terkait dengan pengiriman berkas, kemarin kan sudah saya sampaikan ya bahwa penyidik akan berusaha secepatnya. Ya. Pada rilis saya kemarin hari Senin bersama Pak Dirkrimum, kita akan berusaha secepatnya menyerahkan berkas perkara dan menyampaikannya kepada pihak jaksa penuntut umum, ya, pihak kejaksaan. Dalam hal ini kami berharap tentunya berkas ini dapat cepat selesai, dapat kami berikan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Begitu. Jadi secepatnya kami upayakan untuk dapat diserahkan. Ya pemirsa, kita akan kembali membahas persiapan pra-peradilan Peggy bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi dan penasihat Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi. Bapak-bapak masih bersama kami di Ainews Prime? Ya, masih. Baik, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini sebelumnya Pak Marwan sempat menyampaikan bahwa mereka siap bersungguh-sungguh dan serius untuk mengajukan pra-peradilan karena mereka meyakini ini untuk bukti-bukti yang sudah disampaikan ini lemah. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang Anda, apakah dari bukti-bukti yang sudah disampaikan menurut Anda apakah memang sudah firm, sudah pasti bahwa Peggy lah adalah tersangka pembunuhnya? Saya tidak bisa menilai itu ya Bu ya. Soalnya saya pun sekarang tidak tahu bukti apa yang sudah dimiliki oleh Polri ya, selain yang sudah dirilis dulu itu. Dulu waktu merilis itu tersangka Peggy itu seperti Kabid Humas tadi kan merilis bahwa termasuk juga Kasat Serseum, Dirserseum ya waktu itu. Dia merilis bahwa ada keterangan daripada saksi yang kooperatif, saksi yang bekas narapidana yang dilindungi di LPSK karena di antara para napi itu yang lain pada mencabut itu dia yang tidak mencabut. Kemudian ada saksi si AF lah, ada Mel, terus kemudian barang bukti yang
dulu pernah dipakai, yaitu seperti KTP dan sebagainya. Nah, itu pasti dicarikan barang bukti oleh polisi sebagai alat bukti yang cukup menurut kacamata polisi ya. Gitu. Ya. Nah, itu dia menganggap itu cukup, maka ditentukanlah dia sebagai tersangka gitu. Nah, karena itu yang akan disasar kan, sekarang yang akan disasarkan adalah bahwa tidak cukup bukti kan gitu kan dari ya itu polisi pasti akan menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan ketika ditetapkannya itu sebagai tersangka dulu, ditambah lagi dengan bukti-bukti yang belakangan ini gitu. Yang dikumpulkan ada 68 saksi itu, ditambah lagi para saksi ahli dimasukkan dalam bukti-bukti yang ada gitu. Ya nanti tinggal adu argumentasi ya, apakah gugatan daripada para kuasa hukum ini yang diterima oleh hakim dianggap bahwa polisi waktu itu terburu-buru melakukan tersangka apa tidak, nanti hakim yang akan menilai itu. Menilai apakah bukti itu cukup apa enggak untuk menentukan itu sebagai tersangka gitu. Karena bukti yang dilihat itu bukan bukti pembuktian material ya. Kalau dalam sekarang ini hanya pada masalah prosedural aja, apakah itu cukup bukti apa tidak gitu. Sementara itu Pak Arianto, ini berarti kan dari masing-masing pihak ini menyampaikan yang dari tim kuasa hukum menyampaikan bahwa buktinya lemah, sedangkan dari Polda Jawa Barat ini menyampaikan mereka memiliki alat bukti yang kuat. Kemudian dari tim kuasa hukum ini sudah mengajukan untuk pemantauan dari Komisi Yudisial dan juga pada hari Rabu mendatang akan mendatangi Jaksa Agung. Kalau misalkan dari sudut pandang Anda, peran dari Komisi Yudisial sendiri dan Jaksa Agung gitu, apakah akan berperan besar untuk mengawal pra-peradilan pada tanggal 24 Juni nanti? Beliau itu pasti ya tidak ada pengaruhnya di dalam mengawal pra-peradilan ini. Cuman dengan Kejaksaan Agung ini dia diajukan, dimintai itu supaya hati-hati memperlihatkan gitu, nanti pasti Jaksa Agung juga akan serius nanti untuk menunjuk JPU-nya gitu. Dan jangan sampai JPU-nya seperti yang tahun 2016 itu dianggap loh polisi rekayasa gitu kok Jaksa Agungnya penyidiknya tidak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian dari Komisi Yudisial itu KY ya, itu juga dengan dimintai perhatian oleh para penguasa hukum ini pasti nanti juga akan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya persidangan, sehingga hakim yang memutus itu nanti juga lebih hati-hati, tidak dalam tanda petik gegabah katanya yang dulu itu ya, sehingga memutus kayak gitu itu dan sekarang dianggap tidak adil, bahkan dianggap pengadilan sesat dan sebagainya itu kan. Saya kira ini baguslah. Saya dari dulu mengharapkan ya, kalau polisi itu dulu salah, itu tahun 2016 itu sudah lewat karena untuk meneliti itu sudah melalui penyidikan, kemudian berkas dikirim ke jaksa, kemudian dikirim ke hakim, itu sudah lewat kalau untuk mengatakan polisi itu salah gitu. Ya. Hanya yang bisa mengatakan polisi itu salah itu adalah menganulir daripada putusan pengadilan itu, baru bisa orang yang nggak dianggap tidak bersalah itu tadi mau dimerdekakan itu hanya melalui PK. Tetapi kalau untuk yang sekarang ini kan penyidikannya kepada PG ini masih dalam proses penyidikan. Nah disinilah letaknya kalau mau mengoreksi tindakan penyidikan itu benar apa tidak. Itu dilihat betul. Nanti kemudian juga dilihat juga hasil berkasnya itu dilihat betul, diawasi oleh jaksa, jaksanya diwanti-wanti supaya betul-betul teliti. Nah, nanti dalam persidangan juga hakimnya juga supaya diawasi semua orang banyak. Saya yakin ini nanti pengadilan ke depan akan sesuai dengan inilah fair gitu ya, fair play gitu ya. Baik, Pak Arianto berarti mengapresiasi dari tim kuasa hukum PG. Pak Marwan, terakhir menurut Anda dari nanti akan menghadapi sidang pra-peradilan untuk kans pemenangannya sendiri seperti apa? Dari kami Pak ya, insya Allah seperti saya sampaikan kemarin, 99%. 1% milik Allah. Kami akan memenangkan ini Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum PG dan Irjen Pol Arianto selaku penasihat Kapolri sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polda Jawa Barat ini melanjutkan masa penahanan Peggy Setiawan untuk mempermudah proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Upaya permohonan penangguhan penahanan tersangka Peggy Setiawan oleh tim penasihat hukum tak membuahkan hasil.
Hal tersebut terungkap setelah perwakilan tim penasihat hukum Peggy Setiawan berkunjung ke Polda Jabar. Kemarin sudah kita sampaikan, kita kemarin kan sudah nerima perpanjangan, terus kita juga hari kemarin pun sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan sejak 10 Juni lalu. Surat pemberitahuan telah disampaikan ke pihak keluarga dan juga tim penasihat hukum. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan, ya, sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Selain itu, permintaan kuasa hukum Peggy terkait salinan BAP juga belum dapat dipenuhi pihak Polda Jawa Barat karena proses pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan masih berjalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat menyita akun media sosial Facebook milik Peggy Setiawan untuk dijadikan objek penyidikan. Penyitaan dilakukan usai Peggy menjalani pemeriksaan tambahan beberapa waktu lalu. ...28 pertanyaan dilayangkan penyidik pada Peggy Setiawan dalam BAP tambahan di Polda Jawa Barat Rabu 12 Juni lalu. Ibunda Peggy dan kuasa hukum mendampingi Peggy saat memenuhi panggilan BAP tambahan. Pemeriksaan BAP tambahan meliputi tentang keterkaitan Peggy dengan teman di media sosial Facebook. Pasca pemeriksaan tambahan, penyidik Polda Jabar menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi pemberkasan dengan tersangka Peggy Setiawan yang telah berjalan selama 2 pekan. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri, dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, tentunya akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan selanjutnya. Hingga saat ini penyidik sedang berusaha menyatukan berbagai keterangan dan juga bukti untuk melengkapi pemberkasan. Pemberkasan ditargetkan akan selesai sebelum pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Desakan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Tak hanya menuntut polisi bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus ini, namun banyak pihak meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus Vina. Advokat Hotman Paris yang juga bertindak sebagai kuasa hukum keluarga Vina meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formal. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya sampai korbannya. Hotman juga meminta penyidikan kasus yang dilakukan Polda Jawa Barat dihentikan selama tim pencari fakta bekerja. Hotman bersama dengan advokat yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina mengusulkan agar tim pencari fakta diisi oleh sosok profesional, termasuk pakar hukum yang berasal dari kalangan akademisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina. Pengungkapan kasus ini penting segera terwujud agar tidak ada lagi isu lain yang berkembang di tengah masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan. Pada polisi, supaya membongkar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu. Sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan. Bahkan negara membayar ganti kerugian. Ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan polisi di depan kantor DPRD Lampung Utara. Massa memaksa masuk ke dalam gedung Dewan untuk berdiskusi bersama anggota Dewan. Unjuk rasa dilakukan untuk menolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dinilai membebani masyarakat. Serta mendesak pemerintah untuk segera menghentikan komersialisasi pendidikan. Massa menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah membuat luka hati rakyat, kaum buruh, dan tidak pro dengan rakyat kecil. Kita sudah menyampaikan tuntutan-tuntutan kita ada 11 poin. Di situ salah satu diantaranya ada kebijakan TAPERA, kemudian kriminalisasi aktivis, kemudian menolak UKT naik dan juga kelangkaan tabung gas, dan juga ada isu tentang keamanan ketertiban masyarakat yang di Lampung Utara hari ini sedang banyak terjadi kebegalan. Kita ini sifatnya menampung aspirasi, menerima aspirasi, dan kita mungkin akan mengundang perdagangan, masalah ini, terus masalah Kamtibnas langsung disikapi Pak Kapolres, kan yang hal-hal lain nanti kita mungkin akan menyurati ke instansi yang berkaitan dengan TAPERA yang menjadi. Usai berunjuk rasa, mahasiswa akan mengawal tindak lanjut dari anggota Dewan dan Kapolres terhadap tuntutan yang telah diajukan. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Anies Baswedan menerima dukungan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk maju dalam Pilkada 2024. Sementara itu mengenai wacana duetnya dengan Kaisang Pangarep, Anies menyebut belum memikirkan hal tersebut. Anies Baswedan menghadiri silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Rabu siang. Anies tiba sekitar pukul 1 siang dan disambut langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasibullah Ilyas. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara terkait calon wakil gubernur, PKB mengaku masih mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Putra kedua dari Presiden Jokowi ini diisukan berpeluang kuat berduet dengan Anies Baswedan untuk maju Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Anies Baswedan menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik.
Meski demikian, Anies mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah menggait partai pengusung lain selain PKB. Fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif wacana duet Anies Kaisang. Ditemui di kantor OJK Solo, Jawa Tengah, Gibran mengatakan mendoakan yang terbaik untuk Kaisang. Bagus itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Nama Anies Baswedan digadang-gadang akan kembali maju dalam perebutan kursi DKI 1. Sejumlah partai disinyalir kuat bakal mendukung Anies, mulai dari PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, khotbah Arafah pada tahun ini diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Salah satu penerjemah khotbahnya adalah warga negara Indonesia. Seperti apa sosok penerjemah khotbah dari warga negara Indonesia ini? Berikut informasinya. Ahmad Musyadat Harom, pria kelahiran Nusa Tenggara Barat ini berkesempatan menjadi penerjemah khotbah Arafah dalam bahasa Indonesia tahun ini. Namun tahun ini bukanlah tahun pertama dirinya menjadi penerjemah khotbah, melainkan sudah kali ketiga. Bapak anak 5 ini nantinya akan menerjemahkan khotbah Arafah pada 15 Juni mendatang yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Maher Al-Muaikli dari Masjid Namirah Arafah. Khutbah yang akan dibacakan oleh khatib dari mimbar Masjid Namirah yang ada di Padang Arafah. Khutbah tersebut sudah bisa Anda akses dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan perangkat radio dan memutar gelombang 96,2 FM. Atau Anda juga bisa mengakses terjemahan khutbah tersebut melalui aplikasi namanya Manaratal Haramain. Program penerjemah khotbah wukuf Arafah ini sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Tahun ini pihak Masjidil Haram menerjemahkan khotbah Arafah secara live dalam 20 bahasa. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan berkurban 68 ekor sapi pada Idul Adha 1445 Hijriah. Sapi-sapi ini akan didistribusikan ke setiap provinsi, salah satunya adalah Yogyakarta dan Pekanbaru Riau. Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat pagi. Menurut Heru, 68 ekor hewan kurban Presiden Jokowi akan disumbangkan ke berbagai daerah, di antaranya 1 ekor sapi untuk IKN, 1 ekor sapi untuk Masjid Istiqlal Jakarta, serta 1 ekor lainnya untuk masjid tempat Presiden melaksanakan sholat Idul Adha. Selain itu, Presiden juga akan memberikan 27 ekor sapi untuk tokoh adat, agama, dan masyarakat di Kalimantan Timur, serta masjid dan pondok pesantren di dekat kawasan IKN Nusantara. Ya, lebih dari 36 sapi yang beratnya bermacam-macam. Kami harap adalah sapi Semongol ya. Ya, jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Sementara itu, sapi jenis limosin milik seorang peternak di Kapanewon, Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini dibeli oleh Presiden Joko Widodo setelah terpilih untuk dijadikan hewan kurban Presiden pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah mendatang.
Sapi jenis limosin dengan berat 828 kg tersebut dibeli dengan harga 66 juta rupiah milik seorang peternak sapi yang sudah dipelihara sejak 2 tahun lalu. Yang dibeli presiden ini jenis apa, Mbak? Dimetal. Sudah dipelihara di sini berapa lama, Mbak? 2 tahun. Kemarin itu bobotnya ditimbang berapa, Mbak? 8 kental lebih 28. Kalau harganya sendiri berapa, Mbak, kemarin ini? 66 juta aja, Mbak. Selain itu, sapi jenis Brangus di Pekanbaru Riau dipilih oleh Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk menjadi hewan kurban Presiden Jokowi pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi berbobot 894 kg. Selama dalam masa perawatan, sapi ini diberi pakan ternak lebih lengkap dan vitamin agar bobotnya bertambah. Afrizal sangat berterima kasih dan bersyukur sapi ternaknya terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Jokowi. Kata orang Minat itu Brangus Brahman Cross katanya. Beratnya? Beratnya 709, bukan 700 ya, 894. Tahun 2022 lalu, sapi milik Afrizal jenis simental berbobot 814 kg menjadi hewan kurban bantuan Presiden Jokowi di Kota Pekanbaru. Tim Liputan iNews melaporkan.